Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Di jantung kota Baghdad yang gemerlap, seorang penyair cerdik bernama Abu Nawas berani menggugat pemahaman tentang yang haram. Saat semua bersepakat, ia mempertanyakan, benarkah khamr itu haram karena zatnya, atau ada hikmah tersembunyi di baliknya yang lebih dalam? Saksikan bagaimana akalnya yang tajam mengguncang majelis khalifah, dan apa rahasia di balik hukum ilahi yang akan ia singkap. Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Mentari pagi Baghdad menyapa dengan kehangatan yang mulai terasa menusuk, meskipun embun masih tampak samar di atas dedaunan kurma yang melambai tertiup angin lembut. Di jantung kota, denyut kehidupan sudah terasa kuat. Pasar Al-Rusafa, labirin tak berujung dari lorong-lorong sempit dan lapak-lapak yang berjejalan, mulai dipadati oleh para pedagang dan pembeli. Aroma rempah-rempah eksotis bercampur dengan bau roti yang baru dipanggang, daging yang diasap, dan wewangian dari bunga-bunga yang dijajakan oleh para gadis berkerudung warna-warni. Di salah satu sudut pasar yang agak ramai, dekat dengan kedai kopi yang mengepulkan asap harum, tampak seorang pria dengan pakaian sederhana namun bersih, duduk di atas tikar anyaman. Dialah Abu Nawas, penyair dan cendekiawan yang dikenal luas di Baghdad bukan hanya karena kepiawaiannya merangkai kata, tetapi juga karena kecerdasannya yang seringkali membuat dahi para alim ulama berkerut. Saat itu, ia sedang menikmati secangkir kopi pahit, matanya mengamati lalu lalang manusia dengan ekspresi tertarik. Tiba-tiba, kerumunan kecil terbentuk di dekatnya. Seorang pria berjubah lusuh, wajahnya merah padam dan matanya berkilat-kilat, berdiri di atas sebuah kotak kayu bekas. Suaranya lantang, berusaha mengalahkan hiruk-pikuk pasar. Wahai penduduk Baghdad, dengar dan resapi. Khamr adalah biang segala keburukan. Ia adalah kunci neraka jahanam. Jangan dekati barang haram itu, yang hanya akan membawa kesengsaraan di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Beberapa orang berhenti dan mendengarkan dengan saksama, sementara yang lain hanya melirik sekilas dan melanjutkan urusan mereka. Pria itu, yang tampaknya seorang pengkhotbah keliling yang penuh semangat, terus berorasi tentang bahaya khamr, mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan nada yang penuh emosi. Abu Nawas menyesap kopinya perlahan, telinganya menangkap setiap kata yang diucapkan oleh sang pengkhotbah. Ia tidak menyanggah kebenaran dari apa yang disampaikan, karena memang hukum tentang keharaman khamr sudah jelas dalam ajaran Islam. Namun, ada sesuatu dalam nada bicara dan penekanan sang pengkhotbah yang terasa sedikit berlebihan di telinga Abu Nawas. Setelah hampir setengah jam berkhotbah dengan penuh semangat, sang pria akhirnya mengakhiri ceramahnya dengan doa yang panjang dan penuh harap agar penduduk Baghdad dijauhkan dari segala macam kemaksiatan. Setelah kerumunan mulai bubar, Abu Nawas menghampiri pria itu. "Saudaraku," sapa Abu Nawas dengan ramah. "Semangatmu dalam menyampaikan kebaikan sungguh patut diacungi jempol. Namun, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Pria itu menoleh, menatap Abu Nawas dari atas ke bawah dengan sedikit curiga. "Siapa engkau? Dan apa yang ingin engkau tanyakan?" "Saya hanya seorang musafir yang kebetulan lewat," jawab Abu Nawas dengan nada merendah. "Saya tertarik dengan apa yang engkau sampaikan tentang bahaya khamr. Engkau begitu menekankan keharamannya. Apakah tidak ada pengecualian sama sekali?" Pria itu mengerutkan kening. "Pengecualian? Dalam hal yang sudah jelas diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Tentu tidak ada. Khamr tetaplah haram dalam kondisi apapun. Bahkan jika hanya setetes?" tanya Abu Nawas lagi, kali ini dengan nada yang lebih provokatif. "Ya, setetes pun tetap haram. Karena setetes bisa menjadi awal dari banyak," jawab pria itu dengan nada meninggi. Abu Nawas mengangguk-angguk pelan. "Saya mengerti pandanganmu. Namun, pernahkah engkau berpikir, mengapa Allah mengharamkan khamr? Sudah jelas. Karena ia memabukkan, menghilangkan akal, dan menjauhkan manusia dari mengingat Allah," jawab pria itu dengan nada tidak sabar. "Benar," kata Abu Nawas, "efek mabuknya itulah yang menjadikannya haram. Tapi, bagaimana jika ada sesuatu yang memabukkan tapi bukan khamr? Apakah hukumnya sama?" Pria itu terdiam sejenak, tampak berpikir keras. "Itu,
itu pasti juga haram. Segala sesuatu yang menghilangkan akal adalah haram. Lalu, bagaimana dengan buah-buahan yang terlalu matang, hingga mengeluarkan sedikit alkohol secara alami? Atau madu yang jika dikonsumsi berlebihan bisa membuat pusing dan hilang kesadaran sementara? Apakah itu juga haram? Tanya Abu Nawas lagi, mengarahkan pembicaraan ke arah yang lebih dalam. Sang pengkhotbah tampak semakin bingung. Ia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Selama ini, ia hanya fokus pada larangan khamr, tanpa mempertimbangkan nuansa yang lebih halus. Sebelum pria itu sempat menjawab, seorang lelaki berbadan tegap dengan pakaian mewah menghampiri mereka. Ia mengenakan sorban yang mahal dan cincin berpermata besar di jarinya. "Hei, pengkhotbah, bisakah kau pergi dari sini? Suaramu mengganggu para pedagang dan pembeli. Pasar ini bukan tempat untuk berkhotbah tentang neraka," bentaknya dengan nada merendahkan. Sang pengkhotbah menatap lelaki itu dengan marah, namun ia tidak berani melawan. Kekuatan dan kekayaan jelas terpancar dari penampilannya. Dengan wajah masam, ia mengemasi kotak kayunya dan pergi dari tempat itu. Lelaki kaya itu kemudian menoleh ke arah Abu Nawas, menatapnya dengan pandangan menilai. "Dan kau, orang tua, apa yang kau bicarakan dengan pengkhotbah bodoh itu?" "Hanya berdiskusi tentang hukum agama, Tuan," jawab Abu Nawas dengan sopan. Lelaki kaya itu tertawa sinis. "Hukum agama? Di pasar ini yang berlaku adalah hukum untung dan rugi. Agama hanya urusan para ulama di masjid. Sudahlah, jangan pusingkan kepalamu dengan hal-hal seperti itu. Lebih baik kau cari pekerjaan yang menghasilkan uang." Setelah mengatakan itu, lelaki kaya itu melenggang pergi, dikawal oleh beberapa orang pengikutnya yang tampak gagah. Abu Nawas hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku dan perkataan orang tersebut. Peristiwa di pasar itu membuat pikiran Abu Nawas terusik. Ia melihat bagaimana pemahaman agama bisa begitu beragam, mulai dari penafsiran yang kaku dan tanpa kompromi, hingga pandangan yang sinis dan meremehkan. Ia juga menyadari bahwa topik tentang khamr adalah salah satu isu yang sensitif dan seringkali disalahpahami. Malam harinya, di sebuah kedai kopi yang lebih tenang di sudut kota yang lain, Abu Nawas duduk bersama beberapa sahabatnya. Di antara mereka ada seorang penyair muda yang penuh semangat, seorang pedagang yang bijaksana, dan seorang bekas prajurit yang kini menekuni tasawuf. "Tadi siang di pasar, aku bertemu dengan seorang pengkhotbah yang begitu gigih menyerukan keharaman khamr," cerita Abu Nawas sambil menyeruput kopi kurmanya. "Namun, ketika aku mencoba mengajaknya berpikir lebih dalam tentang alasan di balik keharaman itu, ia tampak kebingungan." "Memang begitulah kebanyakan orang, Abu Nawas," timpal sang pedagang bijaksana. "Mereka lebih suka menerima hukum secara mentah-mentah tanpa mencoba memahami hikmah di baliknya. Padahal, agama kita penuh dengan kebijaksanaan yang mendalam." Dan kemudian datang seorang kaya raya yang meremehkan agama dan hanya peduli pada duniawi, sambung sang penyair muda dengan nada kecewa. "Seolah-olah agama dan kehidupan dunia adalah dua hal yang terpisah." "Itulah tantangan kita," kata Abu Nawas dengan tatapan serius. "Bagaimana kita bisa menyampaikan ajaran agama dengan cara yang lebih bijak dan mudah dipahami, sehingga orang tidak hanya takut pada hukumannya tetapi juga memahami hikmahnya, terutama tentang hal-hal yang sering disalahgunakan seperti khamr." Malam itu, diskusi di kedai kopi berlanjut hingga larut. Abu Nawas dan para sahabatnya bertukar pikiran tentang berbagai perspektif mengenai hukum dan hikmah dalam Islam. Tanpa mereka sadari, percakapan itu menjadi semacam persiapan bagi Abu Nawas untuk menghadapi sebuah forum yang lebih besar dan lebih menantang di masa depan. Sebuah majelis di hadapan Khalifah Harun al-Rashid sendiri, di mana topik tentang haram dan halal akan diperdebatkan dengan lebih mendalam. Benih-benih dari perdebatan yang akan datang telah tertanam di benak Abu Nawas, dipicu oleh gemuruh pasar dan bisikan-bisikan tentang haram yang ia dengar di kota Baghdad yang penuh warna ini. Hari-hari berlalu di Baghdad setelah perdebatan sengit Abu Nawas di pasar. Diskusi tentang hakikat khamr, apakah keharamannya terletak pada zatnya atau pada efeknya, mulai merambat dari kedai kopi ke majelis-majelis kecil di seluruh kota. Nama Abu Nawas semakin santer disebut-sebut, bukan hanya sebagai penyair jenaka, tetapi juga sebagai pemikir yang berani mempertanyakan hal-hal yang dianggap mapan. Suatu siang, ketika Abu Nawas sedang asyik merangkai bait-bait syair di taman kecilnya yang rimbun, tiba-tiba seorang pengawal istana dengan seragam keemasan yang mencolok datang menghampiri.
Wajahnya serius dan langkahnya tegap. "Apakah engkau Abu Nawas?" tanya pengawal itu dengan suara berat. Abu Nawas sedikit terkejut, namun tetap tenang. "Benar, hamba adalah Abu Nawas. Ada gerangan, apakah tuan datang kemari?" "Baginda Khalifah Harun al-Rashid memanggilmu ke istana sekarang juga," jawab pengawal itu tanpa basa-basi. "Ada sebuah majelis penting yang akan diadakan, dan Baginda ingin engkau hadir." Jantung Abu Nawas berdebar pelan. Panggilan dari Khalifah selalu berarti sesuatu yang tidak biasa. Khalifah Harun al-Rashid adalah penguasa yang adil namun juga dikenal gemar menguji kecerdasan para cendekiawan di istananya. Abu Nawas teringat perbincangannya di pasar dan diskusi semalam dengan para sahabatnya. Apakah ini ada kaitannya? Tanpa banyak bertanya, Abu Nawas segera bersiap. Ia mengenakan jubahnya yang paling rapi, memastikan penampilannya sopan di hadapan sang khalifah. Perjalanan ke istana terasa singkat, seiring dengan benaknya yang sibuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan agenda khalifah. Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut oleh para kasim dan pelayan yang sigap. Ia dibawa menuju sebuah aula besar yang megah, dihiasi karpet persianan indah dan pilar-pilar berukir emas. Di tengah aula, di atas singgasana yang dihiasi permata, duduklah Khalifah Harun al-Rashid dengan wibawa yang terpancar kuat. Di sekelilingnya, sudah berkumpul beberapa ulama terkemuka Baghdad, para menteri, dan penasihat istana. Suasana di dalam aula terasa hikmat, namun juga dipenuhi aura ekspektasi. Ketika Abu Nawas masuk, semua mata tertuju padanya. Ia membungkuk hormat di hadapan Khalifah. "Selamat datang, Abu Nawas," sapa Khalifah dengan senyum tipis. "Sudah lama rasanya tidak melihatmu di majelis istana. Kudengar namamu semakin harum di pasar-pasar, menjadi buah bibir perbincangan." "Hamba hanya berusaha menyebarkan sedikit kebaikan, Baginda," jawab Abu Nawas merendah. "Kebaikan, katamu?" Khalifah mengangkat alisnya. "Aku dengar engkau telah memulai perdebatan tentang khamr, tentang apakah keharamannya terletak pada zatnya atau hanya pada efeknya. Apakah itu benar?" Abu Nawas menelan ludah. Ternyata kabar itu memang sudah sampai ke telinga Khalifah. "Hamba hanya mencoba memahami lebih dalam, Baginda. Bukan untuk membantah syariat, melainkan untuk menggali hikmah di baliknya." Khalifah tertawa kecil, suara tawanya memantul di seluruh aula. "Aku suka keberanianmu, Abu Nawas. Dan itulah mengapa aku memanggilmu kemari hari ini. Topik majelis kita hari ini adalah hukum khamr. Para ulama yang mulia ini telah mempersiapkan dalil-dalil mereka dengan saksama. Aku ingin mendengar pandanganmu juga, setelah mereka semua selesai menyampaikan." Para ulama yang duduk di sekeliling Khalifah saling berpandangan. Beberapa menunjukkan ekspresi tidak setuju, yang lain tampak penasaran. Mereka tahu reputasi Abu Nawas yang cerdik dalam berdebat. Majelis pun dimulai. Satu persatu ulama terkemuka menyampaikan hujjah mereka. Seorang ulama sepuh dengan janggut putih panjang, memulai dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran yang secara eksplisit melarang khamr dan mengaitkannya dengan perbuatan setan. Ia menjelaskan bahwa khamr adalah kotoran, dan menjauhinya adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ulama kedua, seorang ahli fikih yang terkenal ketat, menambahkan dengan detail mengenai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengutuk segala sesuatu yang memabukkan. Ia menegaskan bahwa sedikit atau banyak, khamr tetap haram, karena tujuan larangan itu adalah untuk menjaga akal dan agama. Ia bahkan memberikan contoh-contoh kasus di mana konsumsi khamr menyebabkan kejahatan besar dan perselisihan antar umat. "Wahai Baginda Khalifah," kata ulama ketiga, seorang sufi yang dikenal dengan kedalaman spiritualnya. "Khamr tidak hanya merusak fisik dan akal, tetapi juga mengotori jiwa. Ia menarik manusia jauh dari Tuhan, membuat hati menjadi gelap, dan menghalangi seseorang merasakan manisnya ibadah. Keharamannya adalah demi menjaga kemurnian batin kita." Semua ulama menyampaikan pandangan mereka dengan sangat meyakinkan, didukung oleh dalil-dalil kuat dari Al-Quran dan Sunnah, serta logika yang kokoh. Mereka menjelaskan bahwa ilah, alasan penetapan hukum, dari keharaman khamr adalah sifatnya yang memabukkan, dan oleh karena itu, apapun zat yang memiliki sifat tersebut, meskipun bukan tergolong khamr secara tradisional, hukumnya adalah sama haramnya. Setelah semua ulama selesai berbicara, suasana kembali hening.
Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia berdiri di hadapan singgasana khalifah, memandang sekeliling aula. Senyum tipis yang sering muncul di bibirnya kali ini, lebih terlihat sebagai sebuah pemikiran mendalam, bukan sekadar kelakar. Abu Nawas, ujar khalifah, engkau telah mendengar pandangan para ulama yang mulia. Kini giliranmu. Sampaikanlah apa yang ada dalam benakmu. Abu Nawas menarik napas perlahan. Wahai Baginda Khalifah, dan para ulama yang terhormat, ia memulai dengan suara yang tenang namun tegas, hamba telah menyimak dengan seksama setiap kata yang telah disampaikan. Tidak ada satupun dalil atau argumen yang hamba bantah mengenai keharaman khamr secara umum. Al-Quran dan Sunnah telah dengan jelas menyatakan larangannya. Para ulama sedikit mengernyit. Apakah Abu Nawas akan mengulang saja apa yang sudah mereka sampaikan? Apa gunanya ia dipanggil ke sini? Namun, lanjut Abu Nawas, pandangannya beralih dari satu ulama ke ulama lainnya. Izinkan hamba mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin terlihat sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang perlu kita renungkan bersama. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan membangun di dalam aula. Khalifah Harun al-Rashid menatapnya dengan penuh minat, anticipating the twist that Abu Nawas was famous for. Jika benar bahwa khamr diharamkan karena efeknya yang memabukkan dan merusak akal, kata Abu Nawas, menatap langsung ke arah ulama ahli fikih, lalu, bagaimana dengan air? Apakah air itu haram? Beberapa ulama saling melirik, bingung dengan pertanyaan yang tiba-tiba ini. Tentu saja air tidak haram. Tentu saja air itu halal. Jawab salah satu ulama dengan sedikit nada keheranan. Air adalah karunia Allah, sumber kehidupan. Benar, air itu halal. Abu Nawas mengangguk. Tapi bagaimana jika seseorang meminum air dalam jumlah yang sangat banyak, hingga perutnya buncit, badannya lemas, dan ia tidak bisa berpikir jernih karena mabuk air? Apakah air itu menjadi haram? Aula itu mendadak hening. Para ulama terdiam, tampak memikirkan analogi yang Abu Nawas ajukan. Secara logika, air tetap halal meskipun konsumsi berlebihan bisa menimbulkan masalah. Ini adalah sebuah teka-teki, sebuah analogi yang licin, yang membuat mereka harus berpikir di luar kebiasaan. Abu Nawas telah melemparkan sebuah bola panas ke tengah-tengah majelis, sebuah tantangan yang bukan untuk menyangkal keharaman khamr, melainkan untuk membuka pikiran mereka tentang esensi di balik setiap hukum. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum lebar. Ia tahu bahwa majelis ini akan menjadi sangat menarik. Abu Nawas telah berhasil menciptakan sebuah teka-teki yang akan memaksa para ulama untuk melihat hukum dari sudut pandang yang berbeda. Keheningan menggantung di aula istana Baghdad, lebih pekat dari biasanya. Pertanyaan Abu Nawas yang tampaknya sederhana, tentang air yang bisa memabukkan jika diminum berlebihan, telah mengguncang dasar pemahaman para ulama yang hadir. Mereka adalah tiang agama, penjaga syariat, namun analogi tak terduga dari seorang penyair cerdik ini telah membuat mereka terdiam. Wajah-wajah yang tadinya penuh keyakinan kini diselimuti kerutan dahi, mencari celah, mencari jawaban yang memuaskan. Khalifah Harun al-Rashid menyandarkan tubuhnya di singgasana, senyum tipis masih terpampang di bibirnya. Ia menikmati pemandangan di hadapannya. Ini adalah salah satu alasan mengapa ia sangat menghargai Abu Nawas. Kemampuannya untuk mengusik pikiran, untuk melihat hal-hal dari sudut pandang yang tak terduga, bahkan dalam urusan agama yang paling sakral sekalipun. Setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, seorang ulama sepuh, yang dikenal dengan kebijaksanaannya, akhirnya angkat bicara, suaranya sedikit ragu. Abu Nawas, analogimu memang menarik. Namun, ada perbedaan mendasar. Air, dalam hakikatnya, adalah halal. Efek buruknya hanya muncul jika dikonsumsi secara berlebihan, dan itu adalah kesalahan manusia dalam menggunakannya. Sementara khamr, zatnya sendiri memang dirancang untuk memabukkan, itulah sifat dasarnya. Tepat sekali, Tuan Guru, sahut Abu Nawas dengan cepat, tatapan matanya berbinar. Ia tahu ia telah menarik mereka ke dalam jaring logikanya. Dan disitulah letak intinya. Khamr diharamkan bukan semata karena zatnya, tetapi karena efeknya yang pasti memabukkan dan merusak akal jika dikonsumsi. Ia berbeda dengan air atau madu, yang pada dasarnya tidak memabukkan meskipun konsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping. Ia melanjutkan, suaranya kini lebih meyakinkan,
Yang ingin hamba sampaikan adalah bahwa fokus keharaman bukanlah pada keberadaan zat itu sendiri, melainkan pada ilah, alasan hukum, yang melekat padanya, yaitu sifat memabukkannya. Ketika kita memahami ini, kita tidak akan terjebak pada pandangan sempit bahwa hanya anggur yang difermentasi, yang haram, melainkan segala sesuatu yang memiliki efek serupa, yang merusak akal dan menjauhkan dari mengingat Allah, itulah yang haram. Jadi, intinya adalah mabuknya yang haram, bukan zatnya? Tanya ulama ahli fikih, suaranya sedikit meninggi, seolah mencoba menjebak Abu Nawas agar mengakui bahwa khamr itu halal. Bukan begitu, Tuan Guru, jawab Abu Nawas dengan tenang, tanpa sedikit pun keraguan. Karena khamr itu sendiri memiliki sifat intrinsik yang memabukkan, maka konsumsinya secara otomatis mengarah pada kemabukan, dan oleh karena itu, konsumsi khamr itu sendiri menjadi haram. Ia adalah jalan pintas menuju kemabukan yang dilarang. Hamba hanya ingin menekankan bahwa hikmah di balik larangan itu adalah menjaga akal dan agama. Jika ada minuman lain yang ditemukan di masa depan, yang memiliki efek memabukkan sama seperti khamr, meskipun namanya berbeda atau terbuat dari bahan lain, maka hukumnya akan tetap sama, haram, karena ilahnya sama. Abu Nawas menatap Khalifah Harun al-Rasyid, lalu kembali ke para ulama. Intinya, wahai para ulama yang mulia, adalah agar kita tidak terpaku pada kulit luar sebuah hukum, melainkan memahami isinya, ruhnya, hikmahnya. Larangan khamr adalah sebuah rahmat, sebuah perlindungan bagi akal dan jiwa manusia, agar kita senantiasa dalam keadaan sadar dan mampu beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Wajah-wajah ulama di aula itu mulai berubah. Kerutan di dahi mereka mengendur. Mereka mulai mengangguk perlahan. Abu Nawas tidak membantah keharaman khamr. Justru ia menguatkan pemahaman itu dengan menyoroti esensi dan hikmah di baliknya. Ia mengajak mereka melihat hukum tidak hanya sebagai deretan larangan, tetapi sebagai sebuah kebijaksanaan ilahi yang bertujuan mulia. Alhamdulillah, gumam ulama sufi, suaranya terdengar lega. Abu Nawas, engkau memang cerdik. Engkau telah menjelaskan apa yang seringkali kami lupakan dalam hiruk-pikuk dalil dan perdebatan. Bahwa di balik setiap hukum Allah, ada hikmah dan tujuan yang agung. Khalifah Harun al-Rasyid tersenyum lebar. Ia mengangkat tangannya, meminta perhatian semua yang hadir. Wahai para ulama yang mulia, dan engkau Abu Nawas, ujar Khalifah dengan suara berwibawa. Debat hari ini sungguh membuka pikiran kita semua. Abu Nawas telah berhasil menunjukkan kepada kita pentingnya memahami ilah di balik sebuah hukum. Keharaman khamr tidak dapat diragukan lagi, itu adalah ketentuan Allah yang jelas. Namun, pemahaman bahwa yang diharamkan adalah segala sesuatu yang merusak akal dan kesadaran, dan bukan hanya zat tertentu semata, adalah sebuah pelajaran berharga. Khalifah bangkit dari singgasananya. Mulai hari ini, marilah kita senantiasa mengajarkan hikmah di balik setiap syariat, agar umat tidak hanya menjauhi yang haram karena takut hukuman, tetapi juga karena memahami kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan penuh apresiasi. Engkau, Abu Nawas, telah melaksanakan tugasmu dengan gemilang. Kebijaksanaanmu, meskipun seringkali dibungkus dengan humor dan kelicikan, adalah anugerah bagi Baghdad. Engkau telah mengingatkan kami semua akan kedalaman ajaran agama kita. Majelis pun ditutup dengan perasaan yang campur aduk antara kekaguman dan sedikit rasa malu dari sebagian ulama yang tadinya memandang rendah Abu Nawas. Kisah debat Abu Nawas di Istana Khalifah segera menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, semakin mengukuhkan reputasinya sebagai seorang cendekiawan yang tak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kedalaman pandang yang luar biasa. Ia tidak hanya menguasai tata bahasa dan puisi, tetapi juga mampu menyelami lautan hukum dan hikmah, membuat akal dan hati terguncang, serta membuka cakrawala pemikiran yang lebih luas.